Pada suatu masa di kerajaan Sunda yang makmur dan indah, hidup seorang pangeran bernama Surawisesa, yang juga dikenal sebagai Munding Laya di Kusuma. Dalam naungan gunung yang menjulang tinggi dan hutan yang rimbun, ia tumbuh dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Putra dari Prabu Siliwangi, yang juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, dan Subang Larang, yang setia pada ajaran Islam, Surawisesa menjalani kehidupan yang penuh warna dan penuh tantangan. Surawisesa lahir dalam keluarga kerajaan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebesaran. Ayahnya, Prabu Siliwangi, adalah seorang raja yang bijaksana dan dihormati, dikenal luas sebagai pemimpin yang adil dan penuh kebijaksanaan. Prabu Siliwangi seringkali menghabiskan waktu untuk mengajar putra-putranya tentang nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ibunya, Subang Larang, adalah seorang wanita yang saleh dan taat pada ajaran Islam, memberikan Surawisesa fondasi moral yang kuat. Dalam suasana istana yang hangat dan penuh kasih sayang, Surawisesa dan saudara-saudaranya belajar bersama, bermain bersama, dan menjalani masa kecil yang penuh dengan kenangan indah. Surawisesa seringkali berlatih memanah di taman istana yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni, di bawah bimbingan guru-guru istana yang bijak. Kehidupan di istana tidak hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang belajar dan tumbuh bersama, mengasah kemampuan dan karakter untuk masa depan. Setelah kematian Prabu Siliwangi sekitar tahun 1521, tanggung jawab besar jatuh ke tangan Surawisesa. Dengan penuh tekad dan kebijaksanaan, ia naik tahta dan menjadi raja kerajaan Sunda. Masa pemerintahannya dipenuhi dengan tantangan yang tidak mudah. Kerajaan Sunda berada di bawah ancaman dari kerajaan Demak dan Cirebon yang terus-menerus menyerang wilayahnya. Namun, Surawisesa tidak gentar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia memimpin pasukannya di medan perang dan memperkuat pertahanan kerajaannya. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, ia juga menjalin aliansi dengan Portugis melalui perjanjian Sunda-Portugis pada tahun 1522. Meskipun perjanjian ini tidak membawa hasil yang signifikan, upaya Surawisesa untuk melindungi kerajaannya dari tekanan eksternal menunjukkan kebijaksanaan dan strateginya sebagai seorang pemimpin. Selama masa pemerintahannya, Surawisesa harus menghadapi berbagai tantangan yang datang silih berganti. Serangan dari kerajaan Demak dan Cirebon menjadi ancaman besar bagi kerajaan Sunda. Dengan penuh keberanian, Surawisesa memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran sengit. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi yang cerdas dalam mempertahankan wilayahnya. Di medan perang, Surawisesa dikenal sebagai seorang pemimpin yang selalu berada di garis depan bersama pasukannya. Keberaniannya memberikan semangat kepada para prajuritnya, dan ketangguhannya menjadi inspirasi bagi rakyatnya. Selain menghadapi ancaman dari luar, Surawisesa juga bekerja keras untuk mengatasi masalah internal di kerajaannya. Ia berusaha menjaga kestabilan dan kemakmuran kerajaan Sunda, memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Setelah memerintah selama kurang lebih 14 tahun, Prabu Surawisesa akhirnya turun tahta sekitar tahun 1535. Meskipun masa pemerintahannya dipenuhi dengan berbagai tantangan dan konflik, Surawisesa tetap dikenang sebagai raja yang berjuang keras untuk mempertahankan dan melindungi kerajaannya. Warisan kepemimpinannya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya, memberikan contoh tentang keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Surawisesa mengakhiri masa pemerintahannya dengan penuh kebijaksanaan, menyerahkan tahtanya kepada penerus yang telah dipersiapkannya dengan baik. Meskipun usianya semakin menua, ia tetap dihormati oleh rakyatnya sebagai seorang pemimpin yang telah memberikan segalanya untuk kerajaan dan rakyatnya. Hubungan Surawisesa dengan saudara-saudaranya juga memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan Sunda. Pangeran Walangsungsang, saudara tertuanya,
memilih untuk meninggalkan istana Pajajaran dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Sebagai Ki Somadullah atau Haji Abdullah Iman, ia menjadi Tumenggung Cirebon pertama dan berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Rara Santang, adik perempuan Surawisesa, menjadi ibu dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Perannya sangat penting karena melalui keturunannya, ajaran Islam menyebar luas di wilayah Nusantara, membentuk fondasi spiritual bagi generasi-generasi mendatang. Raden Kian Santang, saudara laki-laki Surawisesa, dikenal sebagai pahlawan legendaris dalam cerita rakyat Sunda. Ia juga dikenal sebagai Sunan Rohmat Suci dan memainkan peran penting dalam mempertahankan kerajaan Sunda, serta menyebarkan ajaran Islam. Keberaniannya dalam pertempuran dan kebijaksanaannya dalam memimpin menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Prabu Surawisesa adalah kisah tentang keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan konflik dan pertempuran, ia tetap berjuang keras untuk melindungi dan mempertahankan kerajaannya. Hubungan dengan saudara-saudaranya yang juga memiliki peran penting dalam sejarah menunjukkan betapa kaya dan beragamnya warisan kerajaan Sunda.